Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat tugas dari mata kuliah manajemen proyek dan perangkat lunak, yang itu membuat sebuah presentasi yang berjudul analisis estimasi biaya proyek pengembangan perangkat lunak. Perkenalkan, nama saya Faturida, NIM 1730449. Yang pertama, estimasi biaya merupakan rangkuman dari Project Cost Management atau PCM, yang merupakan suatu kegiatan pengaturan sumber daya dalam mencapai tujuan dan sasaran dari proyek, sehingga proyek dapat berjalan sesuai dengan tahapan dan target yang dikehendaki. Estimasi biaya dapat dilakukan dengan lebih nyata karena komponen proyek dapat dihitung dengan perkiraan secara fisik. Dalam proyek software, estimasi biaya mempunyai kesulitan tersendiri, yaitu dari segi kompleksitas dan infabilitas. Dan ada beberapa lagi, yaitu saya bagi permasalahan dalam estimasi, yaitu dua poin. Overestimate test. Overestimate test atau estimasi berlebihan akan menimbulkan penambahan alokasi sumber daya dari yang dibutuhkan sehingga akan meningkatkan penanganan material. Yang kedua, underestimate test. Sedangkan estimasi ini mengurangi kualitas dari produk karena tidak sesuai dengan standar. Untuk itu perlu dilakukan selangkah yang hati-hati dalam melakukan estimasi suatu proyek software sehingga dapat dicapai keberhasilan proyek, yaitu waktu sesuai budget dan tepatnya berdasarkan standar kualitas produk. Oke, selanjutnya metrik software. Metrik proyek D ini digunakan untuk dipresentasi dengan alat ukur kerja aktivitas yang bersifat teknis, digunakan pada saat perencanaan proyek, yang berfungsi sebagai acuan untuk melakukan estimasi pada proyek sedang dikerjakan. Metrik berorientasi ukuran diperoleh dengan cara melakukan normalisasi ukuran kualitas produktivitas dengan memperhitungkan ukuran dari perangkat lunak yang dibuat. Ukuran yang biasanya dijadikan sebagai acuan normalisasi adalah log, lineage of code, dan function points. Ukuran merupakan faktor utama untuk menentukan biaya, penjadwalan, dan usaha. Kegagalan dari perkiraan ukuran yang tepat akan mengakibatkan penggunaan biaya yang berlebihan atau keterlambatan pelaksanaan proyek. Yang selanjutnya, ukuran jumlah garis program slot. Slot merupakan ukuran yang akurat dan merupakan sebuah topik yang menimbulkan perdebatan selama bertahun-tahun ini. Dipandang sebagai sebuah ukuran untuk metrik dengan orientasi ukuran ini merupakan kunci pengukuran dan banyak estimasi software yang menggunakan model ini, mengestimasi biaya dan waktu. Tetapi metrik ini, orientasi ukuran ini merupakan kunci pengukuran dengan banyak estimasi software yang menggunakan model ini. Slot pengukurannya didasarkan pada bahasa pemrograman tertentu, jadi nggak bisa yang ada yang lain adanya. Yang selanjutnya metrik yang berorientasi atau function points. Pendekatan yang berorientasi fungsi ini mengukur fungsionalitas aplikasi untuk menghasilkan ukuran software dan selanjutnya digunakan untuk estimasi biaya dan usaha yang diperlukan untuk mengembangkan sistem. Metrik ini adalah keterbutuhan dasar antara domain software, informasi software, dan kompleksitas software. Function point biasanya digunakan dalam mengukur sistem informasi manajemen atau SIM. Contoh penggunaan function point ada di beberapa gambar, yaitu function point, terus ada input output, lalu datanya kita dikelola SAD1, dan ada interface. Interface itu pengembangan dari antarmuka dari customer ke distributor gitu ya. Lalu ada sisinya itu adalah rumus perhitungannya. Oke, selanjutnya pendekatan model. Pendekatan model digunakan dalam perhitungan besaran proyek dalam model function point FP. Pendekatan FP lebih independen terhadap bahasa pemrograman, sehingga bisa diterapkan pada jenis aplikasi yang berbeda, baik dari database ataupun non-procedural, sistem informasi berbasis web maupun aplikasi perhitungan, misalnya payroll, terus ada Shopee. Itu pun pendekatan ini juga lebih mudah diprediksi daripada log karena parameternya dihitung berdasarkan data yang lebih diketahui, misalnya prediksi dan jumlah input output. Selanjutnya pemodelan estimasi biaya, cost estimating. Ini ada beberapa alur estimasi biaya, yaitu revenue consumer, NPS, Tax. Sedangkan bentuk pengertiannya, pemodelan cost estimating membuat sebuah estimasi dari biaya dan sumber yang dibutuhkan
untuk menyelesaikan sebuah proyek. Secara definisinya begitu. Selanjutnya, cost masing-masing input. Ada beberapa poin, yaitu faktor perubahan lingkungan meliputi produk, model software yang dibutuhkan, serta standar tarif yang ditetapkan. Proses pengaturan aset meliputi cost setting policy, surat izin, cost setting template, bagaimana kita mendesain template tampilan kita, produk kita, informasi masalah dan build project. Ruang lingkup project meliputi spesifikasi kebutuhan pembuatan software, batasan agar tidak lebih sesuai kebutuhan model software yang akan dikembangkan. Struktur kerja dan perencanaan proyek. Rencana pengembangan meliputi eksekusi, monitoring, dan proses pengontrolan proyek, serta tambahan rencana lain, misalnya jeda atau masa istirahat yang akan memudahkan dalam estimasi biaya proyek. Oke, selanjutnya, cost estimating tools and requests. Ada beberapa banyak poin yang saya ambil meliputi yang pertama melihat jalannya proyek estimasi terutama di sisi perkiraan pembiayaan. Yang kedua menetapkan biaya masing-masing bagian ROS. Hal ini sangat penting karena dengan penetapan ini akan jelas berapa cost secara keseluruhan yang akan dikeluarkan walaupun belum mencapai final. Kontrol estimasi biaya sejak proyek yang dimulai hingga penentuan batas estimasi biaya. Yang keempat, parametrik estimasi seperti yang dijelaskan pada pembahasan yang di atas. Manajemen proyek, pengembangan perangkat lunak lebih optimal. Yang terus ada analisis vendor, analisis dari kesalahan, kerugian secara keseluruhan. Dan yang terakhir kualitas dari pembiayaan itu sendiri. Jadi pembuat proyek dengan web harus mempunyai target kita seberapa dan kita akan buat seperti apa. Yang selanjutnya ada cost estimating output. Ada 4 poin. Yang pertama, aktivitas estimasi biaya secara garis besar. Aktivitas estimasi pembiayaan detail dengan seberapa tiap-tiap bagian dari keseluruhan proyek. Yang ketiga, pengembangan biaya berdasarkan perhitungan nilai estimasi yang telah dilakukan. Yang terakhir, rencana pengembangan selanjutnya berupa update rencana untuk proyek selanjutnya. Jadi setelah kita membuat software itu, kita punya tujuan yang akan ke depan seperti apa. Ya, untuk selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan ini saya beberapa bagi, yaitu proyek software hasil observasi mempunyai tingkat kompleksitas yang relatif tinggi, menggunakan ukuran metrik function point yang cenderung lebih besar dibanding dengan biaya yang akan dialokasikan. Proyek software hasil observasi menggunakan dana atau biaya menyelesaikan proyek yang relatif kecil atau cenderung kecil jika dibandingkan dengan besaran ukuran yang software yang dikembangkan. Hal ini menunjukkan bahwa software host hasil observasi belum mengestimasi biaya pengembangan software secara real sesuai ukuran software. Yang keempat, model estimasi biaya pengembangan software yang diperoleh dari hasil observasi mempunyai bentuk model eksponencial. Sistem estimasi biaya proyek digunakan bagi para pengembang software developer, e-commerce, manajer proyek, dan staf IT lainnya. Estimasi yang keenam, estimasi biaya meliputi 3 tahap umum: cost estimating input, cost estimating tools and requests, dan cost estimating outputs. Di dalam tiap bagian punya subbagian lagi yang mencerminkan proyek sejak perencanaan sampai dengan evaluasi akhir. Oke, untuk selanjutnya saya berterima kasih untuk Bapak Agung yang dalam memberikan tugasnya, dan tetap di rumah untuk teman-teman saya. Tetap semangat, berkepada corona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.